Fakta-fakta video syur Audrey Davis, pelaku sakit hati diputusin. Dua kasus besar seret nama Sekjen PDIP, Hasto langganan KPK. Hasto pernah perintahkan tersangka korupsi DJKA, KPK siap kembalikan HP dan buku catatan Sekjen PDIP. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kasus video syur anak mantan vokalis Naib, David Bayu, Audrey Davis memasuki babak baru. Polisi berhasil menangkap pemeran pria dalam video syur tersebut, yaitu mantan pacar Audrey Davis berinisial AP, berusia 27 tahun di kediamannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Kasus video syur anak mantan vokalis Naib David Bayu, Audrey Davis memasuki babak baru. Teranyar, polisi berhasil menangkap pemeran pria dalam video syur tersebut, yaitu mantan pacar Audrey berinisial AP 27 tahun di kediamannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Tak cuma itu, AP ternyata menjadi pelaku penyebar pertama dari video syur tersebut. Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut, fakta itu setelah penyidik melakukan penyelidikan digital forensik dari ponsel milik AP. Adapun hasilnya, penyidik menemukan jejak digital berupa video shoot dan percakapan AP dengan akun seseorang di media sosial X. Ade Safri mengungkapkan dalam percakapan tersebut, AP menawarkan video asusila Audrey Davis kepada pemilik akun X itu. Sementara motif dari AP menyebarkan video hubungan badannya dengan Audrey Davis karena sakit hati telah diputuskan. Ade Safri mengungkapkan video asusila itu dibuat pada 19 Desember 2022 lalu. Di sisi lain, fakta lain yang mencuat di mana Audrey Davis ternyata tidak mengetahui jika kegiatan hubungan badan mereka direkam oleh AP. AP sudah melakukan secara berulang kali merekam adegan persetubuhannya dengan Ade yang dilakukan di kediamannya. Sementara dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan 5 video yang tersimpan di ponsel AP. Di sisi lain, AP sempat tidak mengaku sebagai pihak yang menyebarkan video asusila Audrey Davis tersebut. Pengakuan ini berawal ketika penyidik dari Unit 5 Subdit 4 Tipit Siber di Treskrim Polda Metro Jaya bertanya kepada AP apakah masih memiliki file video syur Audrey Davis. Namun AP sempat mengelak dan menyebut file tersebut sudah hilang. Tak cuma itu, AP juga membantah turut menyebarkan video syur Audrey Davis. Setelah itu, penyidikan melakukan penggeledahan ke kamar AP dan menemukan komputer milik tersangka yang masih menyimpan video syur Audrey Davis. Selain itu, saat penggeledahan, penyidik juga menemukan flashdisk berwarna putih yang masih tertancap di laptop AP. Kemudian penyidik bertanya ke AP terkait keberadaan ponsel yang digunakan tersangka untuk merekam adegan tidak senonoh tersebut. AP mengaku ponsel tersebut berada di rekannya karena ingin dijual. Rekan-rekan yang berbahagia, senyum dulu dong. Ya, kami izin update perkembangan penyidikan dugaan penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan pornografi atau melanggar kesusilaan. Rekan-rekan sudah kami update kemarin bahwa 2 tersangka penyebar sudah diamankan, ditahan. Motifnya motif ekonomi, bahkan 2 tersangka ini juga berjualan atau memperdagangkan atau mengajak orang menjadi member untuk mendapatkan video-video porno, ya, bahasa singkatnya video porno lah ya.
dokumen elektronik bermuatan kesusilaan. Kemudian 2 hari terakhir, hari Selasa, penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita inisialnya AD untuk dilakukan pendalaman apakah benar AD merupakan orang yang ada di video yang tersebar. Pemeriksaan pertama dilakukan hari Selasa, itu ada 6 pertanyaan. Kemudian disepakati dilanjutkan hari Rabu kemarin, itu ada 27 pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan kepada saksi AD. Dalam keterangan yang disampaikannya, saksi AD menyatakan benar bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ada di video tersebut. Ya, kemudian ada satu hal yang menarik, rekan-rekan. Penyidik Subdit Siber menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini, karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu, sementara belum dapat kami sampaikan. Mohon bersabar, penyidik masih mengembangkan kasus ini, ya. Dan di era digital ini kami tidak bosan-bosan memberikan imbauan, ya, bahwa penyebaran apalagi bermotif ekonomi, mengajak orang menyebarkan dokumen elektronik yang memiliki konten melanggar kesusilaan ini dapat dipidana. Hati-hati, ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya satu nih, kita kan semua hampir semuanya sekarang menggunakan gadget, ya. Punya gadget, lebih dari satu bahkan. Hati-hati mendokumentasikan foto-foto atau video-video pribadi. Apabila mendokumentasikan, menyimpan, mengoleksi, memproduksi, ya, dokumen pribadi yang bermuatan asusila, pornografi dengan sengaja, hati-hati. Ini dapat dipidana dengan tindak pidana pornografi jika foto itu tersebar, ya, apalagi punya kepentingan komersil. Jadi pembuat foto atau video atau dokumen elektronik bermuatan pornografi dapat dipidana. Yang sebelumnya pasti ada penyebaran. Nah, penyebarannya juga dipidana di Undang-Undang ITE nomor 1 2024. Ini hati-hati, ya. Jadi tolong bijak menggunakan gadget, menggunakan smartphone. Simpanlah data-data pribadi yang baik. Ya, jangan sampai data itu diambil orang, gadget, smartphone kita hilang, ada data-data yang merugikan kita. Nah, ini imbauan dari Polda Metro Jaya. Teman-teman kami di lapangan, penyidikan itu tidak boleh berandai-andai, ya Mas, ya. Saat ini penyidik masih akan terus mengembangkan dan mencari fakta-fakta. Jadi saya tidak bisa berandai-andai, ya. Kita berikan kesempatan penyidik untuk melakukan pendalaman, ya. WO ya. Nah, rekan-rekan, tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus Polda Metro Jaya telah menerima 2 laporan, tanggal 4 tanggal 5 tentang dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh oknum wedding organizer. Ya, korbannya adalah orang yang menyewa WO yang akan melakukan perkawinan tapi tidak terlaksana oleh WO tersebut. Ada yang dirugikan 100 sekian juta, ada yang dirugikan 2 miliar.
Kasus ini sedang didalami, mohon waktu. Ini juga selalu saya tidak bosan-bosan memberikan himbauan, hati-hati, ya hati-hati. Ya, tanggal 41 dan tanggal 5 Agustus. Ya tadi seperti saya sampaikan ada yang 100 sekian belas juta, ada yang 2 miliar. Ini masih dilakukan pendalaman. Ya, karena kan macam-macam kan, orang mau nikah tuh ada konsumsi, ada dokumentasi, ada peralatan, dekorasi, kendaraan, undangan, souvenir, ya kan? Kayak waktu Mas nikah kemarin tuh. Ya. Oke, apalagi ini itu kan sudah dirilis rekan-rekan ya, mungkin bagi yang belum update. Ada bahasa undang-undang namanya pelaku usaha. Pelaku usaha yang memperdagangkan apa barang yang tidak diperdagangkan itu bakso. Bakso ini tidak memenuhi persyaratan kesehatan, tidak layak dijual, tapi dijual dan dikonsumsi. Sudah sekian bulan, akhirnya berhasil diungkap oleh Direktorat Reskrimsus Subdit Indang. Ini juga menghimbau nih pelaku usaha, ya mohon. Ini apalagi produknya adalah makanan yang akan dikonsumsi. Ya tolong yang menjelaskan bahan bakunya apa, ini dijual dijelaskan daging sapi, tapi ternyata bahan bakunya setelah dicek secara laboratoris penyidik itu adalah jeroan, kemudian tidak berizin. Bayangkan kalau sebuah produk makanan diperdagangkan tidak berizin, ini akan berakibat fatal dikonsumsi oleh masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, memberikan perlindungan ya, tindak pidana terhadap seorang anak 1,5 tahun yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan beberapa hal ya. Korban divisum, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, pelapor, olah TKP, kemudian mengajukan permohonan otopsi ke RS Polri Bayangkara, Kramat Jati. Info dari penyidik, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Kemudian itu dijelaskan penolakan itu di surat pernyataan dari keluarga. Kemudian terlapor saudari TY dirujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan perawatan dan pemeriksaan psikiatri. Psikiatri itu pemeriksaan kesehatan jiwa. Ya. Beda itu psikiatri sama psikolog, beda. Kemudian penyidik juga sudah melakukan gelar perkara. Kasus ini sudah dalam proses penyidikan. Rangkaian proses penyidikan ini ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh penyidik, antara lain memanggil kakak kandung terlapor, kemudian akan melakukan pengambilan keterangan ahli dokter yang melakukan visum dari Rumah Sakit Gerhana Permata Ibu di Depok. Kemudian penyidik akan berkomunikasi juga dengan rekan-rekan dari Polres Metro Depok untuk melihat lingkungannya. Kemudian penyidik akan melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengecek perkembangan dan proses pemeriksaan kesehatan jiwa dari pelaku. Ya, ini kejadian yang sangat memprihatinkan. Rekan-rekan tahu bahwa korban itu diangkat kemudian dibanting hingga meninggal dunia. Ini kejadian yang sangat memprihatinkan ya. Ini akan diproses tuntas oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA, Kementerian Perhubungan. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa pagi 20 Agustus 2024. Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pemeriksaan Hasto dilakukan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun, ini bukanlah satu-satunya kasus yang menyeret namanya ke hadapan penyidik KPK. Setidaknya ada 2 kasus besar yang kini menjadi perhatian utama KPK dan melibatkan Hasto. Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus suap di Kemenhub. Hasto menjelaskan alasan dirinya dipanggil menjadi saksi karena kesaksian dari Wakil Sekjen PDIP Adi Darmo. Menurut Hasto, Adi memberi kesaksian di KPK bahwa terdakwa korupsi DJKA Harno Tribadi pernah menerima nomornya. Harno sendiri merupakan mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA dan sudah divonis 5 tahun penjara dalam kasus ini. Ini bukan pertama kalinya Hasto dipanggil KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, Hasto juga pernah diperiksa pada Jumat 19 Juli 2024. Namun saat itu, pemeriksaan Hasto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Kasus korupsi DJKA Kemenhub sendiri bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023. KPK menetapkan 17 orang dan 1 perusahaan sebagai tersangka dalam kasus rasuah tersebut. Menurut laporan majalah Tempo berjudul "Siapa saja penikmat duit korupsi proyek rel kereta api?", beberapa nama diduga menerima aliran dana dari kasus ini, termasuk Wahyu Purwanto yang disebut-sebut sebagai kerabat dekat Presiden Jokowi dan diduga terlibat dalam menerima suap. Dalam persidangan, Harno Tribadi mengungkapkan bahwa Wahyu dikenalnya melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sering menitipkan kenalan untuk proyek kereta api. Wahyu berpartisipasi memberikan 100 juta rupiah. Selain kasus DJKA Kemenhub, Hasto Kristianto juga terseret dalam kasus suap yang melibatkan kader Partai Banteng Harun Masiku pada 2019 silam. Hasto dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin 10 Juni 2024. Menurut laporan majalah Tempo berjudul "Di Bawah Lindungan Tirtayasa", kasus ini bermula ketika Harun Masiku yang juga calon legislatif dari PDIP asal daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 pada pemilihan umum 2019, nekat ingin lolos ke parlemen meski hanya memperoleh suara di urutan kelima. Saat itu PDIP ingin Harun menggantikan Nazarudin Kemas, calon legislator peraih suara terbanyak yang meninggal 3 pekan sebelum pencoblosan. Tapi sesuai aturan, KPU menetapkan Rizky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua, sebagai calon anggota DPR. Dalam kasus ini, Harun diduga memberikan suap kepada bekas komisioner KPU, Wahyu Setiawan, melalui beberapa perantara, termasuk staf kantor PDIP dan anggota partai lainnya. Nama Hasto Kristianto disebut-sebut dalam beberapa laporan sebagai salah satu pihak yang turut serta dalam pengaturan aliran dana suap tersebut. Namun hingga saat ini KPK masih belum dapat menangkap Harun Masiku yang kabur entah kemana. Komisi Pemberantasan Korupsi
mencecar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintah terhadap ex-direktur prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA, Kementerian Perhubungan Harno Trimadi. Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi proyek jalur kereta di DJKA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintah terhadap ex-direktur prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA, Kementerian Perhubungan Harno Trimadi. Adapun Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi proyek jalur kereta di DJKA pada Selasa 20 Agustus 2024. Adapun Harno merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap di DJKA. Ia terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT 2 tahun lalu. Tessa mengatakan, penyidik mengulik adanya dugaan perintah dari Hasto melalui koleganya, Wakil Sekjen PDIP, Yosep Aryo Adidarmo atau yang diinisialkan dengan YA. Sementara itu, ditemui usai menjalani pemeriksaan di KPK, Hasto mengaku tidak pernah memerintahkan seseorang terkait proyek-proyek di DJKA. Hasto juga mengaku tidak mengingat betul apakah pernah bertemu dengan Harno. Menurut Hasto, ia diperiksa terkait kapasitasnya sebagai sekretaris tim pemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Saat itu, tim pemenangan Jokowi dan Ma'ruf menggandeng sejumlah menteri untuk turut bergotong royong menghadapi Pilpres. Di antara menteri yang terlibat adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara, Adidarmo menjabat Kepala Rumah Aspirasi Relawan Jokowi dan Ma'ruf. Pada kurun waktu tersebut, Ade bertemu dengan Budi untuk membahas operasional rumah aspirasi relawan. Pada kemudian hari, Harno yang merupakan anak buah Budi Karya menjadi tersangka kasus DJKA. Di ponselnya juga tersimpan nomor telepon Hasto. Namun ia mengaku tidak memiliki kontak Harno Trimadi. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Dan adanya nomor saya, handphone saya di tempat Pak Harno bukan berarti kemudian kami melakukan tindak korupsi. Di sisi lain, KPK mengatakan handphone dan buku catatan milik Hasto Kristianto akan dikembalikan jika tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi. Saat ini, KPK diketahui belum mengembalikan handphone dan buku catatan tersebut karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Tessa mengatakan, tidak tertutup kemungkinan dua jenis barang milik Hasto tersebut baru akan dikembalikan setelah proses persidangan perkara terkait perkara tersebut rampung. Namun, menjadi ironi karena hingga kini KPK belum berhasil menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Lebih lanjut, Tessa kembali menegaskan bahwa penyitaan terhadap handphone dan buku catatan milik Hasto tidak ada kaitannya dengan agenda politik apapun. Sebab murni demi kepentingan penyidikan. Sebagaimana diketahui, penyitaan terhadap 2 ponsel milik Hasto dan buku catatan tersebut
terjadi saat dia diperiksa di kantor KPK pada 10 Juni 2024. Tak hanya barang milik Hasto, penyidik KPK juga melakukan penyitaan terhadap handphone milik staf Hasto, Kusnadi. Sebab saat itu yang memegang tas berisi handphone milik Hasto adalah Kusnadi. Ketika itu, Hasto diperiksa terkait kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024 dengan tersangka Harun Masiku yang sudah hampir 5 tahun berstatus buron. Namun, kubu Hasto keberatan atas penyitaan tersebut karena disebut melanggar hukum acara pidana. Sebab diduga ada upaya penjebakan lantaran ponsel milik Hasto disita dari tangan seorang staf bernama Kusnadi. Bahkan, Hasto melalui kuasa hukumnya Roni Talapesi telah melaporkan sejumlah penyidik ke Dewas KPK terkait upaya penyitaan tersebut. Sementara itu, KPK menyebut bahwa proses penyitaan ponsel tersebut sudah sesuai prosedur. Budi mengatakan ponsel milik Hasto merupakan salah satu barang bukti elektronik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Tipikor. Oleh karenanya, penyidik berwenang melakukan penyitaan tersebut sebagai bagian dari upaya pencarian barang bukti terkait perkara Harun Masiku. Namun, dia tidak menjelaskan perihal bukti apa yang dicari oleh KPK dalam handphone Hasto tersebut. Sebab sudah masuk dalam materi perkara. Sebagaimana diketahui, Harun Masiku adalah buronan KPK yang merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Harun Masiku diduga menyuap ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan dan ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu PAW. Selama hampir 5 tahun, KPK menekankan bahwa pencarian Harun Masiku menjadi prioritas. Tetapi, hingga masa jabatan komisioner KPK periode 2019 hingga 2024 akan berakhir, sang buronan tidak juga ditemukan. Padahal, Wahyu Setiawan telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara yang lantas diperberat menjadi 7 tahun oleh Mahkamah Agung. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.